Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya secara singkat akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen referensi. Nah, perangkat manajemen referensi itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an. Dan hingga kini di tahun 2020 itu sudah terjadi banyak pengembangan. Nah, pengembangan itu secara drastis muncul di era open source dan web 2.0. Nah, sehingga sejak masa itu aplikasi manajemen referensi semakin banyak dan telah dikembangkan sesuai kebutuhan spesifik bagi penggunanya. Nah, contohnya apa? Misal ada Zotero, Mendeley, EndNote, SiteYouLike, RefWorks, dan sebagainya. Yang itu beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan kemampuan kolaborasi sehingga memungkinkan penggunanya untuk berhubungan satu sama lain dalam sebuah grup dan berbagi referensi. Nah, perangkat-perangkat tersebut juga memungkinkan akses publik terhadap beberapa jenis referensi tertentu, sehingga memudahkan para autor atau para penulis untuk mencari referensi pada bidang penelitian yang sama. Misal kita pakai Mendeley, maka seringkali kita juga akan menerima pemberitahuan dari referensi-referensi baru yang sesuai dengan bidang minat kita. Nah, manajemen referensi juga akan memudahkan Anda dalam menulis daftar pustaka, karena mereka bisa terhubung dengan software pengolah kata, misal Microsoft Word atau LibreOffice atau OpenOffice, sehingga mereka bisa langsung menulis daftar pustaka, sehingga Anda tidak perlu menulis manual, sehingga ini akan meminimalisir kemungkinan munculnya kesalahan pada saat penulisan daftar pustaka. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dibandingkan dalam pemilihan manajemen referensi. Nah, untuk slide pertama ini tentang perbandingan ini saya akan menunjukkan 3 aplikasi yang populer. Yang pertama adalah EndNote. EndNote itu dikembangkan oleh Clarivate Analytics. Clarivate Analytics ini apa? Itu adalah sebuah perusahaan yang juga membuat indeksasi aplikasi. Jadi dia mengindeks artikel-artikel ilmiah yang ada di dunia ini. Mungkin kalian pernah dengar namanya adalah Web of Science. Nah, EndNote itu sudah mulai di launching pada tahun 1988. Jadi sudah lama dan versi terbaru adalah X9.2. Nah, tapi ketika kita lihat biayanya adalah 299 US dollar atau sekitar 3 juta rupiah. Sehingga tidak bisa disebut aplikasi gratis dan lisensinya bersifat proprietary. Itu artinya adalah kalian tidak boleh mengembangkan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini dilindungi dengan undang-undang. Nah, yang kedua adalah Mendeley. Mendeley ini dikembangkan Elsevier. Elsevier ini juga merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang publikasi ilmiah. Mungkin kalian pernah dengar indeksasi Scopus, itu juga dikembangkan oleh Elsevier. Nah, Elsevier ini pertama kali dikembangkan atau mengembangkan Mendeley pada tahun 2008 di bulan Agustus. Versi terakhirnya adalah 1.19 dan biayanya sebenarnya adalah gratis dengan penyimpanan online maksimal 2 GB dan bisa ditambahkan. Tapi kalau kita katakan sebagai aplikasi gratis murni sebenarnya tidak, karena dia punya layanan berbayar. Nah, lisensinya juga proprietary, jadi tidak bisa sendiri dikembangkan oleh developer. Jadi ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Nah, yang ketiga adalah Zotero. Zotero ini dikembangkan oleh Rosenzweig Center for History and New Media (HCMO). Nah, Zotero ini dia dikembangkan tahun 2006, di mana versi terakhirnya adalah 5.0.89. Dan secara umum Zotero ini gratis
dan bisa digunakan secara online sampai 300 MB. Dan kemudian untuk penggunaan penyimpanan tambahan juga bisa digunakan. Nah, aplikasinya ini sendiri bersifat gratis. Dan lisensi AGPL. Jadi lisensi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan editing terhadap aplikasinya tanpa takut dituntut secara hukum. Jadi di antara tiga ini yang betul-betul gratis hanya Zotero. Sedangkan untuk Mendeley dan EndNote dia harus dikembangkan hanya oleh developernya masing-masing. Nah, karena yang gratis itu untuk penggunaannya gratis itu ada dua, yaitu Mendeley dan Zotero, maka saya akan fokus membandingkan Mendeley dan Zotero saja. Yang pertama, perbandingan spesifikasi teknis. Kalau Zotero bisa dengan ekstensi Firefox dan bisa dalam bentuk standalone atau berdiri sendiri dan bisa dalam bentuk web. Sedangkan Mendeley itu hanya fokus di web base dan desktop. Jadi kalau untuk ekstensi, Mendeley masih belum bisa digunakan secara luas. Untuk platformnya, Zotero bisa digunakan sebagai ekstensi Firefox dan bisa digunakan secara website ataupun secara offline atau standalone, dan itu bisa digunakan di Windows, Mac, dan Linux. Dan kalau Mendeley sejauh ini hanya bisa digunakan di Windows dan Mac OS. Sedangkan di website juga bisa digunakan sebagai platform independen. Kalau Zotero, dia tidak mengembangkan aplikasi mobile sendiri, tetapi memakai aplikasi mobile yang lain seperti Zandy dan Zotpad. Sedangkan kalau Mendeley, dia punya aplikasi HP, jadi bisa digunakan lewat HP. Nah, karakter encodingnya sama Unicode dan jumlah maksimal referensinya sama-sama unlimited. Jadi kalian boleh menyimpan sebanyak mungkin artikel ilmiah yang kalian inginkan, tentu secara offline. Nah, kemudian perbandingan teknisnya cara berikutnya. Kalau Zotero dan Mendeley sama-sama tidak memungkinkan database search. Jadi kalau kalian ingin langsung mensinkronkan dengan katakanlah NCBI atau dengan Google Scholar, itu tidak bisa. Jadi harus kalian search secara manual kemudian ditambahkan. Kalau aplikasi data importnya atau yang bisa diimport itu lebih banyak Zotero, lebih variatif. Tapi untuk Mendeley dia fokus kepada yang sering digunakan, yaitu BibTeX, Rix, Endnote, XML, dan Zotero. Sedangkan kalau ekspor dari database dua-duanya sama, yaitu hanya bisa menjadi Rix dan BibTeX. Nah, kalau import metadata dari web, karena Zotero tadi punya ekstensi, maka dia akan lebih mudah. Sedangkan kalau Mendeley, dia harus mendownload dulu dalam bentuk list BibTeX dan kemudian nanti diimport. Kalau opsi import lain, dua-duanya sama-sama bisa drag and drop dan bisa mengimport dari DOI atau PubMed ID. Nah, kalau dari Mendeley ditambah Archive ID. Untuk kemampuan editing, Zotero dalam hal ini lebih unggul karena dia bisa mengedit sampai 34 jenis dokumen dengan teks yang lebih beragam, jadi bisa authors, keyword, place, publisher, journal titles, dan teks. Nah, completion metadatanya dari PDF secara manual. Kalau manual juga bisa digunakan kalau Zotero. Nah, kalau Mendeley dia bisa secara otomatis membaca dari metadata dan bisa juga kalian search dari Google Scholar. Berikutnya interkoneksi. Zotero bisa mencari artikel sejenis dengan pakai fungsi related.
Kalau Mendeley terus terang belum bisa. Tapi kalau linking dan integrasi, dua-duanya sama-sama bisa digunakan. Itu artinya data yang kalian simpan secara offline di komputer, kalau kalian linkkan atau hubungkan dengan akun yang ada di websitenya Zotero atau Mendeley, dua-duanya bisa langsung diintegrasikan atau diinterkoneksikan. Nah, kemampuan editing file secara umum Mendeley lebih unggul. Jadi dia bisa mengecek duplikat dan bisa mengganti secara umum. Jadi bisa membuat catatan, bisa melakukan highlight, dan bisa memberikan tanda di file PDF-nya. Sedangkan Zotero tidak. Tapi dua-duanya kalau untuk pembuatan folder, jadi untuk pengelompokan dari berbagai artikel, dua-duanya sama-sama bisa menggunakan itu. Jadi di sini Mendeley lebih unggul. Kemampuan kolaborasi hampir sama, jadi dua-duanya bisa berkolaborasi, terutama pada aplikasi yang sama. Kalau Zotero di Zotero, kalau Mendeley di Mendeley. Ini cukup jelas. Kemudian untuk citasi, style defaultnya kalau Zotero itu ada 16 style dan sisanya 7000 bisa ditambahkan. Kalau Mendeley 12 style dan 6400 bisa ditambahkan. Dua-duanya bisa memberikan bibliografi secara otomatis. Kalau Zotero unggulnya bisa drag and drop quick copy. Kalau Mendeley memang harus di refresh tiap kalian selesai menambahkan bibliografi atau merevisi bibliografi. Nah, kemudian kalau integrasi word prosesornya, Zotero lebih unggul karena bisa dikoneksikan dengan LibreOffice. Kalau Mendeley dia hanya Word dan Open Office. Tapi saya kira kalau kalian menggunakan untuk sehari-hari, Mendeley cukup karena biasanya juga kalian menggunakan Microsoft Word. Kalau kemudian penggunaan, dua-duanya performanya sama-sama baik dan sama-sama mudah digunakan. Hanya saja Mendeley punya dukungan tutorial yang lebih banyak. Karena apa? Karena dia didukung oleh Elsevier. Jadi kalian bisa cari berbagai metodenya lewat internet. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini saya merasa bahwa Mendeley itu pilihan yang paling cost efektif untuk penulis dengan tampilan yang baik. Nah, kalau Anda misal bingung mau pakai Zotero atau Mendeley, saya usulkan lebih baik pakai Mendeley terlebih dahulu. Nah, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.